yang tadi mendapatkan JKN Award 2024 bisa maju ke depan untuk mendapatkan plakat dan menerima penghargaan. Bisa maju dua perwakilan gitu karena akan mendapatkan penghargaan dan juga menerima plakat. Oke. Kami juga mohon izin kepada Aisyah Kudus sebagai fasilitas kesehatan tercepat dalam pembayaran iuran JKN 2024. Kemudian yang terakhir dengan CSR terbanyak oleh Mardi Rahayu, tepuk tangan sekali lagi untuk tahun 2024 dengan peserta CSR tertinggi. Baik. Kami mohon untuk Ibu Indriswati datang di depan untuk melakukan foto bersama, bisa menempati posisi di tengah Ibu. Baik. Baik, silakan bisa pada media. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Cukup, ya, Ibu Heliswati bisa kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pemenang dari fasilitas kesehatan JKN Award 2024. Baik, yang kategori selanjutnya ini juga tidak kalah menegangkan Mas Alvin untuk kategori badan usaha. Sudah banyak yang deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, siang hari ini kami Rumah Sakit Mardi Rahayu sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus dalam acara Gathering Badan Usaha tahun 2024 dengan tema Semangat Gotong Royong untuk Kesehatan Bangsa. Apresiasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus untuk Rumah Sakit Mardi Rahayu kali ini adalah sebagai fasilitas kesehatan dengan CSR terbanyak Kabupaten Kudus tahun 2024. Nah, kami Rumah Sakit Mardi Rahayu memang telah menjadi salah satu donatur dalam program inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN sejak tahun 2020. Kami konsisten melakukannya setiap tahun dan saat ini untuk tahun 2024 ada 182 orang peserta yang iuran BPJS kesehatannya berasal dari donasi Rumah Sakit Mardi Rahayu. Donasi ini merupakan CSR Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan kami kepada masyarakat Kabupaten Kudus, utamanya untuk masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan dari berbagai sumber pendanaan dari segmen gitu ya, apalagi yang belum termasuk PBI, baik PBI pusat maupun PBI yang dari pemerintah daerah. Kami berharap nantinya akan semakin banyak badan usaha atau mungkin juga individu-individu perorangan begitu yang tertarik ikut menjadi donatur dalam PIP MPJ. Kalau tidak salah seperti itu, agar semakin banyak nanti masyarakat Kudus ini yang tercover BPJS Kesehatan. Memang tadi Dr. Heni sudah menyampaikan bahwa dari target UHC 98%, saat ini Kabupaten Kudus sudah 98,7%, tetapi kami yakin kalau semakin banyak badan usaha atau perorangan yang mengikut sertakan, mungkin orang-orang terdekatnya, karyawan, anggota-anggota keluarga dan lain sebagainya yang belum memiliki pesertaan MJKN nantinya bisa jadi 100%. Barangkali ada masyarakat yang masih berpikir bahwa kalau jadi peserta BPJS Kesehatan itu nanti tidak diprioritaskan, itu kekhawatiran itu sudah tidak relevan lagi saat ini. Jangan khawatir, pasien BPJS Kesehatan itu adalah prioritas bagi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerja sama. Karena komitmen kami adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh pasien di rumah sakit, termasuk pasien BPJS Kesehatan. Kalau Dr. Pusi sampaikan, kalau Mardi Rahayu sih memberikan pelayanan buat peserta BPJS Kesehatan itu lebih dari setara. Nanti bisa dilihat di Rumah Sakit Mardi Rahayu ya Pak. Sekarang misalnya kayak ruang tunggu sudah ada AC-nya, yang di lantai 2, nanti yang di lantai 1 dalam proses. Intinya peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu kami terus upayakan
pelayanan itu artinya untuk semuanya, termasuk untuk peserta BPJS Kesehatan. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Anggaran apa CSR yang khusus untuk bantuan kepesertaan itu berapa? Kami untuk bantuan kepesertaannya itu adalah untuk kelas 3 dan saat ini ada 182 peserta. Seperti itu. Nominalnya artinya iuran kelas 3 kali 182 kali 12 ya Pak. Barangkali ada dibantu kalkulator. Secara teknis untuk pengajuan mendapatkan itu bagi warga yang nggak mampu apa? Kalau untuk mengajukan itu silahkan bisa menghubungi Kepala Bagian Umum di Rumah Sakit Mardi Rahayu. Nanti nomornya saya share tersendiri ya Pak ya. Itu nanti yang diikutkan adalah untuk 1 KK ya Pak. Nah dipastikan bahwa memang dari belum ada penanggung yang lainnya, jadi tidak termasuk PBI, bukan badan usaha dan lain sebagainya. Kalau sudah peserta mandiri dan lain sudah punya kepesertaan, memang tidak termasuk yang nanti akan kami bantu. Tapi kalau betul-betul belum punya, tidak mampu juga, maka kami terbuka. Silahkan nanti nomornya kami sharekan. Ketika ada pasien Ya. dia belum ke BPJS dan berobat di Mardi Rahayu, apakah pernah dalam kasus tersebut Mardi Rahayu terus mendaftarkan pasien tersebut ke BPJS sebagai peserta jalur CSR itu? Kebetulan tidak mampu. Oke, baik. Jadi untuk saat ini kan ada program yang UHC itu ya dokter ya, yang langsung jadi PBID Kudus ya. Jadi kami arahkan ke sana dulu. Ya, jadi kalau yang kami dukung dengan CSR itu adalah biasanya yang pengajuan ke kami. Seperti itu. Ya. Total lagi Itu kan. Ya, siap. Baik, kami dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Rumah Sakit Mardi Rahayu. Tadi bahwa Rumah Sakit Mardi Rahayu sebetulnya salah satu badan usaha kami, tapi dari sektor kesehatan, yaitu dari sektor rumah sakit. Ini secara supporting untuk pesertaan ini paling tinggi dibandingkan rumah sakit yang ada di sini dan juga klinik. Sehingga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tentu tadi sudah saya sampaikan juga pada saat sambutan di awal bahwa UHC Kabupaten Kudus itu sudah memenuhi target RPJMN 98%. Tadi capainya 98,7. Tentu tidak bisa kalau bisa UHC 98% kalau tidak didukung oleh semua bagian gitu ya per masing-masing. Nah untuk sektor yang belum terjamin misalkan PBI JK sudah oleh pemerintah pusat, PBI Pemda oleh pemerintah daerah. Yang tadi kalau misalkan ada masyarakat yang tidak mampu, kemudian memerlukan jaminan kesehatan, tinggal datang ke Dinas Sosial untuk mendaftarkan. Karena di Kabupaten Kudus ini sudah UHC-nya non cut off. Jadi pada saat daftar, kemudian masuk ke datanya ke kami, itu bisa langsung aktif. Jadi nggak perlu menunggu tanggal 1. Kemudian kalau dari sektor pekerja, itu seluruh badan usaha, khususnya badan usaha besar, menengah, dan kecil, ini sudah masuk semua ke JKN. Kemudian kalau peserta mandiri kan tentu tergantung kemampuan finansial dari yang bersangkutan. Nah di sini di Kabupaten Kudus masih ada sekitar 11.000 yang belum ber-JKN. Nah tentu selisihnya itu kami meminta dalam bentuk donasi dari CSR di badan usaha ataupun di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami untuk membantu mensukseskan UHC-nya tuh digenapkan ya, bisa 100%. Tinggal 11.000 lagi yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai. Tahun 2024 itu bisa 100% cakupan UHC-nya. Manfaat dari UHC itu apa selain tadi? Kalau dari sisi UHC itu khususnya untuk yang pemerintah daerah ya, kami memberikan privilege bahwa tadi UHC Kabupaten Kudus itu UHC non cut off. Jadi UHC non cut off itu pada saat Dinas Sosial menyampaikan data untuk didaftarkan, maka dia akan langsung aktif ke pesertanya. Kalau yang cut off itu nunggu yang tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi benefit untuk
kabupaten kota yang sudah UHC non cut off bisa langsung aktif. Satu lagi mungkin soal penghapusan kelas di Kudus, mungkin semua rumah sakit sudah mulai siap atau belum? Ya, ini terkait penghapusan kelas. Itu kan sebetulnya bahasanya bukan penghapusan ya. Karena di regulasinya di Perpres 59 tahun 2024 itu ada kata-kata KRIS, kelas rawat inap standar. Nah, di dalam Perpres 59 itu disampaikan KRIS itu seperti apa sih? Ternyata KRIS itu ada standar rawat inap, ada 12 kriteria bahwa semua rawat inap yang harus disiapkan oleh rumah sakit, baik pemerintah ataupun swasta, ada standarnya. Tadi harus memenuhi 12 kriteria itu. Sebetulnya kalau nanti dibaca, itu memang ya kayak misalkan ruangan tuh harus memiliki ventilasi, terus memiliki jendela, kemudian kamar mandi harus ada di dalam ruang rawat inapnya. Jadi hal-hal yang sebetulnya memang sudah seharusnya. Nah, beberapa ada yang masih perlu dilengkapi, misalkan kalau dari ketentuan 12 kriteria itu, misalkan masing-masing bed itu harus punya oksigen. Jadi di dindingnya, di belakangnya biasanya kan suka ada ya. Kalau misalnya butuh oksigen nggak usah narik-narik tabung lagi gitu kan. Jadi rumah sakit harus punya oksigen sentral. Nah, itu sebetulnya hanya pemenuhan standar saja. Masalah pembagian, nanti kelas berapa, terus isinya berapa, itu memang saat ini belum. Nanti saat ini masih berlaku Perpres yang lama. Masih ada kena kelas, baik rawat inap ataupun secara iuran. Jadi masih seperti biasa. Di Kudus perkembangannya seperti kesiapannya? Sudah? Rata-rata rumah sakit itu sudah mulai bersiap. Karena di Perpres ditargetkan bahwa Juni 2025 tahun depan itu harus sudah proporsinya sudah, misalkan rumah sakit pemerintah itu 60% itu udah KRIS, kemudian kalau swasta 40%. Syukur-syukur bisa lebih. Ya. BPJS ada pemantau? Gimana? Rumah sakit yang kerjasama perkembangannya seperti apa? Sudah berapa persen? Karena sebetulnya kami tidak diminta untuk memonitor ya untuk KRIS. Jadi paling kami nanti pada saat kunjungan kita nanya aja. Tapi kami tidak diberikan tugas untuk memonitor perkembangan KRIS-nya berapa persen. Satu lagi. Itu aja. Oh ya. Oke, siap. Ya. Mas,